Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Yosep. Kali ini kita masih di garasi Saputra Autocar Malang. Kali ini kita akan mereview salah satu stok kita. Mobil apa itu? Yaitu Mitsubishi Double Cabin Triton Ultimate 4x4 tahun 2020. Oke, baik, kita lihat dari penampakan dari Mitsubishi Triton tahun 2020 ini, dia sudah facelift berubah bentuk dari generasi sebelumnya. Oke, kita lihat tampangnya juga lebih oke, makin oke, dari model headlampnya yang makin sipit, dan ditambahkan juga dengan di bumper, bagian bumpernya yang menyerupai Mitsubishi Pajero. Untuk model dari headlamp dari Triton ini, dia sudah facelift dengan model lampu terbaru yang dilengkapi dengan lampu LED, alis LED di bagian sini, dan untuk lampu utamanya dia sudah menggunakan lampu proyektor. Untuk di bagian bumpernya ini dipasang fog lamp dengan masih bohlam biasa. Dan untuk lampu sennya juga masih menggunakan bohlam biasa. Oke, kita lihat di bagian grillnya. Di bagian grillnya di sini juga sudah disematkan dua kamera kanan dan kiri, karena ini adalah Triton Ultimate tipe tertinggi. Jadi sudah fiturnya juga sudah lengkap seperti Pajero Sport. Baik, kita lanjut ke bagian lingkar rodanya. Model terbaru untuk velgnya. Di sini dia menggunakan warna titanium grey dipadu dengan warna silver. Jadi velgnya ini adalah two tone dan dibalut dengan roda ukuran 265 per 60 ring 18. Kita lihat di sini sudah disematkan dengan footstep yang untuk materialnya sendiri ini sudah berbahan aluminium yang di finishing dengan warna hitam, dipadu dengan kombinasi untuk di bagian sini dengan warna silver. Untuk fitur kuncinya sendiri dia sudah menggunakan kunci keyless. Saat kita membuka pintu untuk spion, dia sudah ikut terbuka, dan saat kita kunci untuk spion juga akan melipat sendiri. Selain kita membuka dengan kunci remote, kita cukup pegang ganggang pintunya aja, kita tekan codingnya. Dan saat kita mengunci pintunya, kita cukup menekan tombol ini saja. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang sendiri dia sudah di facelift juga. Untuk stop lampnya dia sudah diganti, tidak seperti model yang sebelumnya. Di sini sudah terdapat model lampu LED yang mirip dengan Pajero Sport. Di sini terdapat bisa dibilang lampu saat kita parkir mundur, di sini akan menyala. Di sini juga disematkan satu buah kamera yang menempel pada pintu bak belakang. Oke, di sini juga terpasang emblem Triton Ultimate. Di sini juga terdapat emblem yang bertuliskan M-IVEC Clean Diesel. Ini adalah teknologi dari mesin Triton generasi yang terbaru. Kita lihat ke bak belakangnya. Di sini sudah terpasang juga untuk cover baknya. Di sini sudah bisa melindungi untuk bodi mobilnya saat kita membawa barang-barang kita. Oke, di bagian bumper sendiri sudah terpasang 1, 2, 3, 4 sensor parkir. Ini yang membantu kita saat parkir ke belakang. Dan di speedometer nanti akan muncul tanda warning apabila jarak mobil sudah dekat. Untuk ban serepnya sendiri terpasang di bagian bawah bak belakang.
kita lihat suspensinya. Untuk suspensinya sendiri untuk Triton ini, karena ini adalah mobil selain untuk penumpang juga untuk barang, dia untuk bagian belakang dia menggunakan per daun. Saat tidak terisi barang, mobil ini memang terasa sedikit keras untuk suspensinya. Untuk kaca belakang di sini sudah terpasang untuk pemanas. Jadi untuk anti embunnya sudah terdapat di mobil Triton Ultimate ini. Baik, kali ini saya sudah masuk ke dalam kabin Triton Ultimate tahun 2020 ini. Oke, pertama kali saya masuk, rasanya saya ini masuk ke dalam mobil yaitu Mitsubishi Pajero Sport. Oke, dari fitur-fiturnya kurang lebihnya mirip dengan mobil Pajero Sport. Oke, di bagian kemudinya dia sudah dibalut dengan kulit, ada mode setir dan cruise control yang mirip dengan Pajero Sport. Untuk materialnya sendiri, untuk di bagian door trim, dashboard, di sini masih menggunakan bahan hard plastik keras, dan di sini aja yang dibalut dengan kulit untuk di bagian door trimnya dengan jahitan putih. Oke, di samping sebelah sini masih mirip dengan Pajero Sport, engine start ada di sebelah sini, pengatur spion, dan di sini ada pengatur ketinggian headlamp. Oke, untuk di bagian speedometernya di sini untuk tampilannya masih menggunakan analog, belum full MID, hanya di bagian tengahnya saja yang sudah menggunakan MID untuk membaca kilometer, untuk membaca saat kita berkendara di mode 4x4, 2H atau di 4H ataupun di fitur 4x4 lainnya. Di sini kita bisa terlihat jelas saat kita mengoperasikan mobil ini. Oke, untuk fitur-fiturnya di bagian headlamp-nya sendiri selain ada Bluetooth, di sini juga sudah terdapat USB dan AUX, serta kita bisa menggunakan mobiling. Jadi kita bisa colokkan mungkin iPhone kita ke layar monitor ini. Baik, masih di bagian dashboard. Oke, kita lihat di bagian dashboard ini untuk panel AC-nya sudah menggunakan digital. Oke, untuk di bagian bawah sendiri ini masih seperti biasa, hazard ada di sebelah sini, dan di sini adalah tombol untuk blind spot. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan blind spot saat kita berkendara. Apabila ada benda yang mendekat ataupun mungkin kita mengemudikan mobil ini dengan jarak dekat, di sini akan muncul warning dan berbunyi tanda bahwa kendaraan ini mendekati dengan benda yang ada di depan kita. Ya. Untuk tipe Ultimate ini bisa dipastikan kalau untuk Ultimate hanya untuk transmisi matic saja. Di sini kita juga bisa menggunakan transmisi manual. Mungkin beda dengan Pajero Sport yang sudah dilengkapi dengan pedal shift. Tapi kalau untuk di Mitsubishi Triton untuk penggunaan manual kita bisa gunakan di tuas persneling ini. Oke, lanjut ke bagian console box yang ada di sebelah sini. Di sini ada sebuah kursor, ini untuk penggunaan 4x4 dari mobil Triton ini. Kita cukup dengan menggunakan mode kemudi. Di sini ada 2H, ada 4H, ada 4HLC, ada 4LLC. Di sini kita bisa gunakan fitur ini sesuai dengan medan jalan yang kita lewati. Baik, di sini saya jelaskan sedikit untuk mode kendara yang ada di fitur 4x4 ini. Di sini ada 2H. 2H adalah saat kita mengendarai mobil ini di jalan, mungkin jalan-jalan biasa yang tidak berbau, istilahnya tidak di medan berat, mesti kita di jalan raya, kita cukup menggunakan mode 2H. Dan di sini ada 4H. 4H ini adalah penggerak roda, empat-empatnya itu bekerja yang diatur sesuai keadaan jalan. Oke, untuk fitur 4ALC di sini ada 2 mode, yaitu saat kita penggunaan di medan berat, misalnya di yang berlumpur, yang berbatu, ataupun mungkin yang lebih curam, kita bisa menggunakan
4 HLC atau 4 LLC. 4 LLC adalah istilahnya saat kita turun yang dengan medan yang cukup berat, kita bisa menggunakan 2 mode itu. Baik, untuk penggunaan fitur 4 LLC kita harus menekan di bagian sini. Kita tekan baru kita kita putar ke kanan. Dan sini ini adalah kita harus kondisi berhenti saat kita menggunakan 4 LLC ini. Selain untuk 4x4 ini, di sini juga ada fitur yang kita bisa gunakan saat kita turun di jalan yang curam. Mesin akan membantu untuk pengereman mobil ini saat di medan yang berat saat kita berjalan turun. Oke, di sini juga ada sebuah mode berkendara saat kita berjalan di jalan yang berlumpur. Di sini ada mode snow saat kita jalan di jalan yang bersalju ataupun yang berlumpur. Oke, kita masih di bagian console box. Di sini juga terdapat 2 buah cup holder dan di sini ada laci penyimpanan untuk penutupnya yang sudah di finishing dengan senada warna jok. Untuk joknya sendiri sudah menggunakan bahan sintetis, kulit sintetis yang masih kesannya belum terlalu mewah juga sih untuk di Triton Ultimate ini. Baik, kali ini saya sudah di kabin bagian belakang, tempat duduk bagian belakang. Untuk posisi duduknya sendiri di sini memang tidak senyaman mungkin Pajero Sport yang bisa kita atur joknya untuk sandaran bisa ke belakang, bisa ke depan. Karena di sini untuk joknya sendiri sudah paten. Saya rasa ini sudah cukup nyaman untuk tempat duduknya, untuk jarak lutut ke depan juga. Tapi di sini masih lumayan luas. Oke, di sini juga terdapat armrest yang dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Oke, untuk di bagian console box ini, untuk di bagian belakang memang tidak disematkan, tapi di sini cukup ada sebuah kotak untuk laci penyimpanan saja. Untuk bagian belakang sini, ini adalah tempat penyimpanan toolkit. Jadi untuk dongkrak, untuk kunci roda, untuk segitiga pengaman, untuk penyimpanannya ada di belakang jok belakang ini. Kita coba jalan dari Mitsubishi Triton ini. Oke, bagaimana rasanya saat kita berkendara di jalan raya. Oke, untuk rasanya sendiri kalau saya saat menyetir mobil ini seperti bawa mobil Mitsubishi Pajero Sport. Ini rasanya masih mirip sih untuk posisi saat kita mengemudinya, mungkin jarak pandangan kita ini sama persis dengan Mitsubishi Pajero Sport. Oke, kalau kita rasakan juga untuk suspensinya. Untuk suspensinya memang untuk di bagian belakang cenderung lebih keras karena dia menggunakan per daun. Itu saya rasa itu wajar karena ini adalah sebuah mobil pick up, bisa dibilang gitu, dan digunakan per daun itu karena fungsinya untuk bagian belakang untuk memuat barang-barang yang mungkin bisa dibilang barang yang cukup berat. Oke, untuk handlingnya sendiri, untuk putaran setirnya dia cukup banyak, jadi kita tidak perlu mengambil haluan yang agak keluar ke kiri gitu, tapi kita bisa biasa aja untuk mengambil haluannya. Kita tetap di sebelah kanan, kita putarannya cukup banyak untuk putaran setirnya saat kita berputar balik. Tenaganya sendiri mobil ini sih cukup bertenaga karena mobil ini sama persis mesinnya dengan mesin Mitsubishi Pajero Sport. Cuman bedanya untuk transmisi percepatannya, kalau untuk Mitsubishi Pajero Sport itu menggunakan 8 speed, kalau untuk Mitsubishi Triton ini dia menggunakan 6 speed saja. Untuk kenyamanan saat kita mengemudikan mobil ini, di sini juga sudah disematkan juga dengan teleskopik
Jadi kita bisa mengatur sesuai kenyamanan kita saat mengemudi. Dan di sini juga sudah dimudahkan dengan jok elektrik yang kita bisa mengatur untuk sandaran, untuk tinggi rendahnya tempat duduk. Di sini sudah disematkan electric seat. Oke, kita lihat ke bagian ruang mesinnya. Untuk Mitsubishi Triton Ultimate ini adalah sudah digunakan mesin yang terbaru, sama persis dengan mesin Pajero Sport Dakar. Untuk mesin ini, untuk bedanya, untuk mesin ini menggunakan 6 percepatan, sedangkan di Pajero Sport dia menggunakan 8 percepatan. Dengan kapasitas mesin 2400 cc, dengan tenaga 178 HP di 3500 rpm dan torsi 430 Nm di 2500 rpm. Oke, demikian kurang lebihnya dari review mobil Mitsubishi Triton Ultimate 4x4 tahun 2020. Tunggu video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di video channel kami Saputra Autocar Malang. Oke, sampai ketemu lagi. Salam Saputra Autocar.